Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Saya Ibu Wistiana. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kali ini ialah menganalisis bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil, menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menghindari akhlak tercela pergaulan remaja, yakni dengan cara meningkatkan kadar iman dan amal soleh, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul, kemudian mengatur waktu dengan baik. Baiklah, sekarang kita akan menuju bab selanjutnya, yakni menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Israf dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrofa yusrifu isrofan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Sedangkan israf menurut istilah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Anak-anakku sekalian, sikap dan perilaku berlebihan ini merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri, sehingga Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pada surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berikut merupakan contoh perilaku israf. Yang pertama, israf dalam makan dan minum. Misalnya, mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Contoh kedua, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya, mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online, dan sejenisnya, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Dalam ibadah pun tidak boleh berlebihan, misalnya sholat malam semalaman suntuk. Selanjutnya, tabdzir. Istilah tabdzir berasal dari bahasa Arab badzaro yubadziru tabdziro, yang artinya perbuatan menghambur-hamburkan harta. Sedangkan menurut istilah, tabdzir ialah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. artinya,
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikut merupakan contoh perbuatan tabdzir. Yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya, membeli minum-minuman keras dan narkoba. Contoh selanjutnya, membeli sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Dan terakhir, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatannya dan hanya menuruti kesenangan saja. Anak-anakku yang ibu cintai, akhlak tercela selanjutnya yaitu bakhil atau disebut juga dengan kikir. Kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan bahwa bakhil ialah menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lainnya. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30 yang berbunyi, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Anak-anakku, apa kalian tahu kisah Qorun? Qorun merupakan raja yang sangat bakhil. Kebakhilannya dikisahkan dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qasas. Kisah Qorun ini merupakan salah satu contoh tentang kehancuran orang-orang yang bakhil. Kisah ini dapat dijadikan pembelajaran bagi kita bahwa bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak boleh sampai terjangkit 3 akhlak tercela ini. Lalu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perilaku tersebut? Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan nafsu. Sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Kemudian, tanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Anak-anakku, demikian materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.